Assalamualaikum Barik People. Pada video kali ini, kita akan memaparkan desain rumah Bapak A di Taman Perkasa Indah di Kota Medan. Tema desain yang akan kita terapkan kali ini adalah Japanese Scandinavian. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya untuk dapat updatean dari kita. Dan kalau kamu senang dengan video ini, bisa di-like dan di-share ke orang-orang yang butuh video ini. Terima kasih dan selamat menikmati. Masuk dari pintu utama, kita akan langsung berada di ruang tamu nih Barik People. Ruangan berukuran 4 kali 3,5 meter ini terasa luas dan lega. Karena memiliki ketinggian plafon yang cukup tinggi. Kuda-kuda ekspos yang diberi warna kayu membentuk dimensi rangka atap dari ruangan ini. Memberikan kesan alami dan hangat pada ruangan. Selain plafon yang cukup tinggi, rasa lega dan luas pada ruangan ini juga didukung dengan penggunaan cat dinding berwarna putih, yang menjadi warna utama pada interior rumah ini. Terdapat juga aksen kayu pada dinding yang tersusun rapi dari lantai hingga ujung plafon dengan finishing cat putih juga, yang diselaraskan dengan sisi warna dinding lainnya. Akan tetapi, tetap menonjolkan tekstur serat kayunya. Penggunaan material kayu dengan warna yang terang sangat cocok dipadukan dengan furniture di ruangan ini Barik People. Terdapat juga beberapa sofa yang bernuansa Skandinavian tersusun rapi di ruangan ini. Pemilihan warna biru dongker pada sofa sengaja dilakukan untuk menghilangkan kesan monoton dari warna putih dan juga kayu, serta menjadi point of interest pada ruangan ini. Sekarang, kita berpindah ke ruangan selanjutnya nih Barik People. Ruangan ini berada tepat di sebelah ruang tamu, yaitu ruang keluarga. Dominasi warna putih serta unsur kayu tetap diterapkan di ruangan ini sebagai penguat nuansa alami. Tepat di tengah ruangan, kita dapat melihat furniture TV konsol dengan warna terakota pada bagian backdropnya. Warna ini yang sejatinya merupakan warna pada batu bata, memberikan kesan kesederhanaan dan alami. Sangat sesuai dengan konsep Japanese itu sendiri. Kesan Jepang juga semakin terasa di ruangan ini. Dibandingkan menggunakan karpet kain biasa, kami menggunakan tatami di ruangan ini. Nah, sekarang kita sedikit bergeser ke kanan Barik People, yaitu area sholat. Area ini memiliki elevasi lantai yang tertinggi pada lantai satu rumah ini. Hal ini sengaja dibuat untuk menciptakan kesan derajat yang tinggi dan suci. Sekarang kita menuju ke ruangan selanjutnya Barik People, di mana ini adalah area basah pada hunian ini, yaitu toilet, kamar mandi, dan laundry room. Merujuk pada konsep Japanese pada interior rumah ini, ruangan toilet dan juga kamar mandi sengaja dipisahkan karena bagi budaya Jepang, kebersihan sangatlah penting, sedangkan toilet dianggap sebagai area kotor. Oleh sebab itulah, toilet dibuat terpisah dengan kamar mandi. Material kayu dengan warna terang dan kombinasi warna putih masih mendominasi pada area ini, baik di toilet, laundry room, ataupun kamar mandi. Pada kamar mandi, terdapat bathtub yang dibuat dari pasangan bata dengan finishing semen expose yang diselaraskan dengan lantainya. Kombinasi dinding motif kayu serta warna putih pada plafon menjadikan nuansa ruangan ini terasa semakin alami serta terang di saat bersamaan. Kita akan menuju kamar tamu nih Barik People. Nuansa alami, terang, dan lega dapat kita rasakan dari perpaduan material kayu dan dinding berwarna putih yang dipadukan dengan furniture bergaya Skandinavian. Demi menonjolkan kesan Japanese style, kami menggunakan perabot lemari dengan gaya Jepang. Tidak lupa menggunakan aksesoris bermaterial bambu agar menambah nilai estetika pada ruangan.
Next, kita menuju kamar tidur utama pada hunian ini, Barik People. Saat memasuki kamar ini, kita akan langsung berada di area walk-in closet. Sama seperti ruangan lain, kamar ini juga tetap mengusung konsep Japanese Scandinavian atau Japandi. Di antara lemari pakaian dan juga meja rias, terdapat furniture yang dijadikan tempat penyimpanan sepatu, di mana furniture ini juga dapat difungsikan sebagai tempat duduk di atasnya, sehingga area ini juga dapat dijadikan tempat untuk bersantai. Unsur Jepang juga ditonjolkan dari aksen kisi-kisi pada pintu lemari pakaian dan meja rias pada ruangan ini. Walk-in closet juga terhubung dengan kamar mandi utama di kamar ini, Barik People, di mana akses menuju kamar mandi itu sendiri melalui pintu yang dikamuflasekan sebagai lemari pakaian, sehingga lemari pakaian tetap terkesan lebar tanpa harus terpotong karena adanya pintu akses menuju kamar mandi. Saat memasuki ruangan ini, kesan lega akan kita dapati dari penggunaan material marmer dengan tone terang yang mendominasi pada kamar mandi ini. Dan terdapat area bathtub dengan tone warna yang berbeda agar memperjelas fungsi area pada ruangan ini. Setelah melihat kamar mandi, kita menuju area pusat dari kamar ini, Barik People, yaitu area bed. Perpaduan furniture yang indah memberikan kesan tersendiri yang membuat penghuni betah untuk berlama-lama di ruangan ini. Tepat di bagian headboard kasur bermaterial kayu dengan tone berwarna putih, terdapat hiasan dari kertas berbentuk bunga yang disusun dengan sangat indah, yang memberikan kesan romantis pada ruangan. Sekarang kita beralih ke seberang dari area bed yuk, Barik People. Terdapat TV kabinet dengan nuansa alami, dengan backdropnya yang bermaterial batu alam asli, disusun sedemikian rupa dan dikombinasikan dengan unsur kayu dari furniture, semakin menambah kesan hangat pada area ini. Setelah menelusuri kamar tidur utama, kita menuju ke area dapur nih, Barik People. Pada area meja dapur yang berbentuk letter L ini, juga digunakan sebagai meja bar pada sisi kanannya. Corak kayu pada rak dan bagian bawah meja bar semakin menambah nilai estetika pada ruangan ini. Pada bagian backsplash dapur, agar tidak mudah kotor, material yang digunakan adalah concrete expose dengan finishing coating semi-glossy. Mengingat, ini adalah dapur yang sangat identik dengan asap dan juga minyak. Desain dapur ini juga merujuk pada unsur Japanese style, Barik People. Dengan tema open kitchen, dapat kita lihat pada meja bar yang tingginya dibuat sejajar dengan meja dapur, sehingga tidak ada kesan pembatas di area ini. Penggunaan aksesoris seperti anyaman bambu pada lampu gantung, serta model bar stool yang dipilih, juga menambah nuansa Jepang pada dapur ini. Di sisi kiri dapur, kita dapat melihat area semi-outdoor pada hunian ini. Area ini juga difungsikan sebagai area bermain anak, yang mana sesuai dengan permintaan dari pemilik rumah yang ingin tetap bisa mengontrol kegiatan anak di saat memasak. Terdapat juga kisi-kisi kayu yang tersusun rapi pada void rumah ini. Material yang digunakan adalah kayu solid dengan tone warna terang, yang memiliki keselarasan dengan desain sebelumnya pada ruang tamu. Sebelum menuju ke lantai 2, kita sampai di area terakhir di lantai 1 ini, Barik People, yaitu ruang makan. Penggunaan kayu jati dengan finishing cat melamik memberikan kesan serta unsur Jepang. Pada sudut ruangan, terdapat wastafel yang menggunakan batu asli yang dibentuk sedemikian rupa, serta dikombinasikan dengan cermin berbentuk lingkaran. Agar area dinding tidak terlalu monoton, penggunaan batu alam paras Jogja dengan tone putih meningkatkan kesan alami dan menjadi salah satu variasi dari desain hunian ini. Pada area ruang makan ini, juga terdapat tangga menuju ke lantai 2.
Tangga ini juga dibungkus dengan multiplex dan di finishing HPL motif kayu dengan tone yang terang. Sekarang, kita menuju lantai 2 dari rumah ini, Break People. Melalui tangga yang terdapat di ruang makan, kita akan langsung menjumpai area TV yang difungsikan sebagai ruang keluarga. Konsep desain furniture di ruangan ini tidak jauh berbeda dengan ruang keluarga pada lantai 1. Penggunaan material bermotif kayu dengan kombinasi warna hitam dapat kita lihat pada meja TV pada ruangan ini. Pada CCTV, lagi-lagi warna terakota dipilih sebagai variasi warna pada hunian ini dan berfungsi sebagai pemecah nuansa monoton pada ruangan. Perbedaan yang cukup mencolok dapat kita lihat pada bagian tengah backdrop TV Bark People, di mana terdapat frame kayu berbentuk lingkaran dan dihiasi dengan tanaman bonsai yang sangat cantik, sehingga mempertegas nuansa Jepang pada hunian ini. Area private gym. Demi memaksimalkan setiap sudut ruangan di rumah ini, private gym menjadi pilihan terbaik kami untuk mengisi area ini. Dan agar dapat mengakomodir kebiasaan sang pemilik rumah yang memang sering melakukan kegiatan fitness di luar rumah. Penggunaan cermin pada backdrop ruangan menjadi pilihan agar ruangan ini terkesan luas. Bergeser ke sisi kiri dari area private gym, terdapat void yang semakin menambah estetika dari interior rumah ini. Material kayu diterapkan pada kisi-kisinya dan dipadukan dengan batu alam pada dinding. Terdapat juga kanopi sunler yang dapat dibuka tutup sehingga di saat cuaca panas, intensitas cahaya matahari yang masuk dapat dikurangi dengan menutup sirip-sirip kanopi. Setelah melihat void, kita menuju ke kamar terakhir sekaligus ruangan terakhir di rumah ini. Konsep desain yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan kamar tamu pada lantai 1 Bark People. Nuansa alami, tenang, dan lega juga kita rasakan di ruangan ini. Dengan dominasi warna putih pada dinding dan material kayu yang dipadu-padankan dengan furniture bergaya Skandinavian. Kesan Japanese style juga turut ditonjolkan dari desain pintu lemarinya. Dan juga aksesoris lampu gantung bermaterial kayu, serta roller blind dari anyaman bambu yang mempertegas unsur nuansa Jepang pada ruangan. Berbeda dengan kamar tamu, kamar ini dilengkapi kamar mandi private di dalamnya. Dengan kombinasi warna putih dan juga abu-abu pada dinding yang bermaterial marmer ini, memberikan kesan lega pada kamar mandi yang cukup kecil ini, yaitu berukuran 1,4 meter x 1,7 meter ini. Penggunaan material kayu pada rak dan juga lantai memberikan kesan hangat dan alami pada ruangan ini. Oke, Bark People, semoga desain ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Kalau kalian suka dengan video ini, mohon di-like dan jangan lupa share video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean dari kita. Terima kasih.